Alhamdulillahi tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada siang hari yang penuh berkah ini Allah Jalla Jalaluhu kembali menghimpun kita di Masjid Muhammadiyah Darul Hasan tercinta ini dalam rangka untuk melaksanakan kewajiban suci, yaitu salat Jumat berjamaah. Sebagaimana biasa, khatib berwasiat untuk dirinya dan juga kepada jamaah sekalian sebagai pengingat bahwasanya kita telah melewati 2 hari yang bersejarah. Yang pertama, hari kelahiran kita. Yang kedua, hari pernikahan kita. Dan yang ketiga, hari kematian kita. Semoga ini adalah termasuk di antara amal soleh yang akan menjadi bekal terindah ketika kita menghadapi kematian. Hendaknya kita senantiasa untuk berintrospeksi, bagaimana kita berusaha untuk semaksimal mungkin mempersembahkan seluruh amalan ibadah kita hanya untuk Allah saja. Tidak boleh kita berikan kepada selain Allah. Dan hendaknya kita juga terus belajar, berintrospeksi diri sejauh mana kita mengamalkan amalan-amalan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini kami akan membawakan topik, yaitu 3 amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang sahabat yang mulia, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, pernah bertanya kepada Nabi SAW, Ayyul amali ahabu ilallah, wahai Rasul, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Qala, beliau menjawab, as-salatu ala waktiha, yaitu sholat wajib tepat pada waktunya. Qala summa ain, kemudian sahabat bertanya lagi, apalagi ya Rasul? Qala, beliau menjawab, summa birrul walidain, yang kedua berbakti kepada kedua orang tua. Qala summa ayu, apalagi ya Rasul? Qala, beliau menjawab, al jihadu fi sabilillah, berperang di jalan Allah. Hadis ini hadis yang sahih, disahihkan oleh Al Imam Bukhari dengan nomor hadis 527. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, pelajaran yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini. Pertama, para sahabat adalah murid terbaik sepanjang masa yang ada di kolong langit. Mereka adalah generasi emas yang tidak mungkin dilahirkan kembali. Allah SWT mengatakan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kalian adalah manusia terbaik yang pernah dilahirkan di dunia. Dalam surat Al-Imran ayat 110. Kata-kata khair ummat di situ menggunakan kuntum, menggunakan bentuk kata kerja lampau. Seandainya Allah mengucapkan takununa khairu ummah, nah itu betul, akan ada generasi yang terbaik.
sedang atau akan. Tetapi Allah menyebut dengan bentuk kata kerja lampau. Kuntum khairu ummatin. Kalian adalah sebaik-baik umat. Sudah tidak ada lagi. Kita hanya disuruh oleh Allah SWT untuk mengikuti mereka. Allah sebutkan dalam surat At-Taubah ayat 100, wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar, dan generasi yang terbaik yaitu para sahabat muhajirin dan ansar, walladzina taba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa adda lahum jannat. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan jujur, dengan benar, Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Dan a'adda lahum jannat, Allah sediakan surga untuk mereka. Siapa? Yang mengikuti para sahabat. Buktinya apa? Mereka adalah murid terbaik sepanjang masa. Para sahabat sudah terbiasa bertanya tentang amalan yang paling dicintai oleh Allah. Gaya hidup mereka seperti itu. Ya Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Selalu bertanya seperti itu. Ya. Kemudian pelajaran yang kedua, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, berdasarkan hadis yang mulia ini, secara urutan amalan nomor 1 yaitu hak Allah. Menjaga sholat wajib on time, tepat pada waktunya. Setelah kita diperintah untuk menjauhi segala bentuk kesyirikan, untuk menghiasi kita diperintah untuk melakukan amalan lahir, yaitu sholat. Karena batin yang suci, batin yang bersih tidak mungkin menolak perintah Allah. Ketika hamba yang soleh dan taat diperintah untuk melakukan sholat, maka ia akan tunduk dan bahagia melakukannya. Pelajaran yang ketiga, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, amalan sholat tepat pada waktunya mengajarkan kepada kita untuk disiplin dalam berbuat kebaikan. Idealnya umat Islam adalah umat yang paling tinggi etos kerjanya, tepat waktu dalam bekerja, apalagi dalam melakukan kewajiban sholat. Dan perlu diketahui bahwasanya sholat wajib adalah amalan pertama yang akan dikalkulasi, yang akan dihitung, dihisab. Jika sholatnya beres, maka pemeriksaan terhadap amal berikutnya akan dimudahkan. Dan kebalikannya, jika sholatnya tak beres, sulit untuk pemeriksaan berikutnya. Kemudian yang keempat, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sholat wajib adalah pembeda antara muslim dan kafir. Siapa yang tidak sholat wajib dengan sengaja dan menolak kewajiban sholat, sepakat para ulama, orang tersebut bukan muslim. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, maka ini menjadi cambuk buat kita, untuk saudara kita, untuk saling mengingatkan. Jangan sampai di antara kita, di antara saudara kita berani untuk meninggalkan sholat wajib, karena dia bisa keluar dari Islam berdasarkan kesepakatan para ulama. Kemudian pelajaran yang kelima, setelah sholat wajib, urutan nomor 2 yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Dan terlalu banyak Allah Subhanahu wa taala mensejajarkan tauhid, amalan yang paling tinggi, disejajarkan dengan amalan berbakti kepada kedua orang tua, baik dalam ayat Al-Qur'an maupun dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Allah sebutkan wa qadha rabbuka, dan Tuhanmu telah memutuskan alla ta'budu illa iyyah, janganlah kalian beribadah kecuali kepada Allah saja. Wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Imma yablughanna indaka al-kibar ahaduhuma aw kilahuma
fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Jika salah seorang di antara kedua orang tuamu berusia lanjut, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya. Ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, pelajaran selanjutnya yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini, berbakti kepada kedua orang tua, Islam mengajarkan untuk bersikap tidak tebang pilih. Mau ortunya agamanya A, B, C, dan seterusnya. Walaupun orang tuanya bukanlah muslim, kita tetap wajib berbakti kepada keduanya dengan tetap menjaga syariat Islam. Selama mereka minta kepada kita sesuatu yang tidak melanggar syariat dan kita mampu, wajib untuk dipenuhi, terutama bagi laki-laki. Adapun wanita, selama dia belum bersuami, dia juga wajib berbakti kepada kedua orang tuanya. Adapun jika dia sudah bersuami, maka baktinya pindah kepada suaminya. Setelah dia berbakti kepada suaminya, dia diperbolehkan untuk berbakti kepada kedua orang tuanya tanpa membenturkan, tanpa mempertentangkan bakti kepada suami dan kepada kedua orang tua. Ya. Wassallallahu ala nabi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan untuk mentadabburi hadis yang mulia ini. Pelajaran yang terakhir, yang ketujuh, amalan yang paling hebat setelah berbakti kepada orang tua adalah berperang di jalan Allah. Kita tahu yang namanya berperang butuh biaya yang sangat besar, butuh perlengkapan senjata, kemudian perbekalan di jalan, pakaian, kendaraan, dan seterusnya, dan butuh biaya selama kita meninggalkan keluarga kita untuk menghidupi nafkah keluarganya. Kalau seandainya ada orang yang memilih dalam waktu yang bersamaan dan tidak bisa dipisahkan apakah berbakti kepada orang tua atau berjihad, maka orang yang cerdas dia akan memilih berbakti kepada kedua orang tuanya. Karena di zaman Nabi SAW ada seorang pemuda meminta izin kepada Rasulullah SAW untuk berperang di jalan Allah. Lalu kemudian ditanyakan kepada pemuda tersebut, apakah kedua orang tuamu memberikan izin? Lalu pemuda tersebut menjawab, saya masih punya kedua orang tua dan orang tua saya menangis. Apa kata Rasul? Irji, pulang kamu. Fadhikhuma, buatlah orang tuamu tertawa. Kama abkaitahuma ilaihima. Irji ilaihima fadhikhuma kama abkaitahum. Pulanglah kamu, buatlah kedua orang tuamu tertawa sebagaimana kamu sudah membuat keduanya menangis. Hadis ini hadis yang sahih, disahihkan oleh Syekh Albani dalam kitabnya Sahih At-Targhib. Saudara-saudaraku sekalian seiman dan seakidah, inilah amalan yang paling hebat yang pernah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah salat, yang kedua berbakti kedua orang tua, yang ketiga berperang di jalan Allah. Semoga kita semua dimudahkan untuk bisa mengamalkan tiga amalan tersebut. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ansur muslimina fi Filistin, Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi kulli makan.
Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa wahid sufufahum wajmi kalimatahum alal haq waksir sawkata zalimin waqtu bisalama wal amna li ibadika ajmain. Allahumma rabbana ihfad awtanana wa iza sultanana wa ayyidhu bil haqqi wa ayyid bil haqq ya rabbal alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.